Gonta-ganti kurikulum. Ranah pendidikan Indonesia selalu menghadirkan isu pendidikan yang layak direfleksi bersama. Seperti halnya pergantian kurikulum. Perombakan kurikulum kerap kali menelurkan nyinyiran, ganti menteri, ganti kurikulum. Tak jarang sindiran pedas ini justru muncul dari kalangan pendidik. Ironis, perubahan kurikulum seolah menjadi beban tersendiri. Pergantian kurikulum seolah ditentang diam-diam, disikapi pesimis. Nah, Titik Suryani mengutip nih, jika meruntut kaliodoskop kurikulum, sejak tahun 1947 sampai 2013 terhitung 11 tipe kurikulum mewarnai pendidikan Indonesia. Kurikulum tertua diberlakukan yakni kurikulum 1947. Kalangan pendidik menyebut kurikulum pada tahun tersebut sebagai rencana pembelajaran atau Leer Plan, rencana pelajaran. Kurikulum ini kental dengan doktrin-doktrin Belanda. Tahun 1952, kurikulum mengalami pergantian. Rencana pelajaran terurai 1952, demikian nama populer untuk kurikulum pengganti. Sistematika pengajaran bersifat per mata pelajaran. Satu guru khusus mengajarkan satu mata pelajaran. Seiring perubahan zaman, kurikulum mengalami berbagai revisi, baik sekadar penambahan item tertentu, pengurangan materi, dan sebagainya. Perbaikan-perbaikan pada kurikulum tentunya memiliki tujuan khusus, tidak ujuk-ujuk diubah sesuai pesanan pemerintah. Perubahan-perubahan yang terjadi sudah barang pasti melalui diskusi panjang dan hasil analisis ahli-ahli pendidikan. Perevisian kurikulum tidak saja diharapkan merestorasi pola pelajaran. Lebih jauh, perubahan kurikulum bertujuan menyesuaikan dengan perubahan zaman. Oke. Itu baru penjelasan, ya cukup banyak ternyata Indonesia sudah berganti kurikulum ya. Ya kalau tadi dibilang dari 1947 sampai 2013 itu sampai 7 kali teman-teman. Yang mungkin kalau mengalami kita masih waktu itu, kalau gua kurtilas namanya, kurikulum tidak jelas atau kurikulum 2013. Nah itu tuh, korek-korek. Lanjut Bang, live dulu Bang. Ada Eki. Coba Eki. Nah ini keren. Ntar kita panggil dia. Oh ya, suruh ngomong. Halo Wade, buset, nanyain korek. Kita membunyikan buku dulu ya. Lanjut. Saat ini isu pemberlakuan kurikulum 2013 hangat didiskusikan. Alih-alih menyikapi pergantian kurikulum dengan keingintahuan, sebagian pendidik justru mengeluh perubahan ini. Sememang di awal keputusan mengganti kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013 Pro dan kontra bermunculan. Ketidaksepakatan pada teknis penilaian sempat menghambat kurikulum 2013 Mendek diberlakukan. Perevisian pun dilakukan sehingga terbit Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2006 tentang penilaian revisi kurikulum 2013. Hasil revisi kurikulum 2013 digadang-gadang lebih memudahkan pendidik memberikan penilaian. Membincang kurikulum, setiap kurikulum memiliki ciri khas tersendiri. Demikian juga dengan kurikulum 2013. Ciri khas pada kurikulum ini terletak pada pendekatan saintifik. Pemberlakuan metode ini tentunya telah mengalami proses diskusi dan pengamatan yang panjang. Pakar pendidikan tentunya memiliki alasan-alasan kuat mengapa metodologi pendekatan ini diwajibkan hadir dalam proses pembelajaran. Merujuk pola pendekatan saintifik, terdapat 5 tahapan belajar. Kelima proses ini meliputi tahapan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan.
Kelima item tahapan belajar ini diringkas menjadi 5M. Menilik tahapan-tahapan tersebut, peserta didik diharapkan terbiasa melakukan metodologi ilmiah dalam keseharian, sehingga terbentuk pola pikir runtut, terarah, dan kritikal. Tujuan-tujuan inilah yang sepatutnya mendorong guru mengembangkan kurikulum melalui praktik pembelajaran bermakna, menciptakan ruang kelasnya sebagai laboratorium pengetahuan, menata kelasnya sebagai tempat yang memantik peserta didik berani berekspresi, berkolaborasi, dan menyenangkan. Dan yang paling utama, guru mau merevisi strategi mengajarnya. Oke. Guru dan perubahan kurikulum tak dapat berdiri sendiri. Dalam proses merevisi strategi mengajar, guru perlu mendapat infus berupa kemudahan belajar dengan sesama guru, kemudahan bersinergi dengan guru senior atau guru yang dianggap ahli pada bidang tertentu, dan dukungan fasilitas dan sarana mengajar. Selain 3 dorongan tersebut, tak kalah pentingnya guru seharusnya aktif terlibat dalam wadah belajar guru, baik kegiatan kelompok kerja guru, KKG, MGMP, maupun komunitas-komunitas belajar lainnya, mengembangkan dan mengeksplorasi model-model pembelajaran yang memiliki tahapan saintifik, serta terus menginovasi strategi mengajar. Menyoal tentang kurikulum dan pro kontra mewarnai keberadaannya. Seyogyanya, guru sebagai pelaksana kurikulum mampu mendudukan kurikulum dengan bijak. Sejatinya, kurikulum hanyalah dokumen pedoman melaksanakan proses pembelajaran. Kurikulum pada dasarnya merupakan acuan agar pembelajaran di seluruh negeri memiliki batasan yang jelas. Kurikulum sendiri bersifat abiotik, benda mati. Gurulah biotik dari kurikulum. Baik dan tidaknya sebuah kurikulum terletak pada keandalan guru mengajar. Separipurna apapun sebuah kurikulum, tetaplah tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan yang muncul di kelas. Gurulah kunci berjalannya pelaksanaan kurikulum. Guru sebagai subjek yang bersentuhan langsung dengan peserta didik sepatutnya menyadari ruh kurikulum terletak di tangannya. Jadi, terlepas apapun kurikulumnya, yang terpenting adalah mengimplementasikannya, bukan meributkan berbagai kekurangannya dan lantas bersikap antipati, terpaksa mengerjakan hanya sebagai pemenuhan tugas pokok atau tupoksi sebagai guru. Jika sikap itu yang dijalankan, maka sebaik apapun kurikulum akan jadi basi dan mati. Jangan sampai guru menjadi oknum malpraktik kurikulum. Ingat, kurikulum cuma dokumen, sejatinya gurulah kurikulum hidupnya. Sepakat bukan? Oke. Itu dia bab gonta-ganti kurikulum di buku Guru di Pusaran Zaman karya Titik Suryani, teman-teman. Keren ya. Di situ Ibu Titik menjelaskan banyak ternyata kesalahpahaman lagi ya. Mungkin hari ini di 2024 ini kurikulum pendidikan yaitu selaras, yaitu kurikulum merdeka ya, atau merdeka belajar.